Baik, selamat siang dokter. Di sini saya akan mempraktekkan simulasi untuk pemeriksaan makroskopik urin, pemeriksaan protein urin, glukosa, keton urin, bilirubin dan urobilinogen urin, sedimen urin juga, dan proses pemakatan urin dan berat jenisnya, dan penggunaan tes pack atau tes kehamilan. Perkenalkan, saya Windy Arya Pranapatara dengan NIM 10 dari 18096. Yang saya mulai di sini pertama itu pemeriksaan makroskopik urin. Di sini terdapat sediaan urin yang saya akan menilai itu warna, kejernihan, pH, bau, dan berat jenis. Di sini saya akan menilai warna secara kasat mata. Ini contoh saja, yang saya lihat itu warnanya kuning pekat. Terus untuk kejernihannya kita bisa juga lihat dari kita menggunakan kertas atau kertas koran. Mendingan kertas koran karena lebih tipis. Karena sini tidak ada kertas koran, saya menggunakan kertas polos biasa. Kita meletakkan sediaannya itu di belakang kertas, meletakkan tabung urin di belakang kertas. Terus kita menaruh koran di depan tabung urin tersebut. Terus kalau misalnya kelihatan itu akan terbaca, namun jika tidak terbaca maka urinnya akan keruh. Demikian untuk pemeriksaan makroskopis urin. Pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan protein urin. Di sini saya akan menggunakan 3 reagen, yaitu asam sulfosalisilat 20%, asam asetat 6%, dan reagen SBAC. Nah, yang pertama di sini saya akan menggunakan asam sulfosalisilat, dimana yang pertama saya akan sediakan 2 tabung. Tabung pertama itu untuk mengkontrol untuk kekeruhan yang terjadi pada urin setelah dimasukkan asam sulfosalisilat. Terus yang tabung kedua itu kita lihat terjadi kekeruhan atau tidak. Pertama itu masukkan urin dulu. Masukkan urin sebanyak 2 cc di setiap botolnya. Jika sudah, kita masukkan yang kita butuhkan, itu asam sulfosalisilatnya kita tetes 8 kali. Kita tetes 8 kali di botol pertamanya. Setelah sudah ditetes 8 tetes, kita bakar di spiritus. Kita lihat reaksinya. Usahakan corong pada tabung tersebut menghadap ke luar. Ya, kalau sudah, kita lihat setelah panas, kita lihat bandingkan dengan kontrolnya sendiri. Yang ini sebagai kontrolnya juga. Kita lihat apakah setelah dibakar, kita lihat perbandingannya. Jika positif 1 itu tidak terbentuk kepingan. Jika positif 2 maka itu sudah terbentuk kepingan. Namun jika kepingannya lebih banyak
itu merupakan positif 3, dan kalau sudah terjadi gumpalan maka itu merupakan positif 4. Yang kedua di sini, reagen kedua di sini saya menggunakan reagen asam asetat. Saya akan mengisi urin sebanyak 2/3 penuh dari tabung reaksi. Saya isi, kemudian saya bakar lagi dengan spiritus. Pada bagian batas atas urin. Terus kita lihat terjadi kekeruhan atau tidak. Jika terjadi keruh, maka tambahkan reagen asam asetatnya yang 6%, tambah beberapa tetes. Terus kita lihat lagi kekeruhan saat yang tadi dipanaskan. Kalau misalnya bertambah, itu artinya positif. Terus untuk reagen ketiga saya menggunakan reagen Esbach, dimana sampel urin yang digunakan itu merupakan urin 24 jam sebanyak 2 liter. Kita masukkan urin sampai di batas U pada tabung reaksi. Terus kita kemudian tambahkan reagen Esbach-nya sampai batas F. Setelah ditambahkan sedikit, kocok sedikit, kemudian biarkan selama 24 jam. Setelah 24 jam kita lihat apakah dia terbentuk endapan. Jika terbentuk endapan sebanyak misalnya 2 gram per liter, kita dapat menghitung ekskresi proteinnya, yaitu 2 liter urin yang kita gunakan itu sebagai sampel dengan dikali dengan 2 gram per liter tadi. Maka endapan yang terbentuk itu misalnya 2 kali 2, ekspresi proteinnya itu menjadi 4. Demikian untuk pemeriksaan protein urin. Pemeriksaan yang ketiga itu pemeriksaan glukosa urin dengan cara Benedict. Pertama, ini saya akan menuangkan urin ke dalam tabung sebanyak 5 cc atau 1/4 dari tabung reaksi tersebut. Saya menuangkan cairan Benedictnya. Terus kita ambil sampel urinnya sendiri, itu sebanyak 8 tetes. Terus kita dipanaskan. Setelah mendidih, kita sedikit kocok, melihat perubahan warnanya sendiri. Untuk perubahan warnanya, jika warna biru itu dia negatif. Jika dia berwarna hijau itu positif 1. Jika dia agak keruh, dia merupakan positif 2. Dan jika sedikit menguning itu artinya positif 3, dan 4 itu jika berwarna merah, positif 4. Demikian untuk pemeriksaan glukosa urin. Pemeriksaan berikutnya itu pemeriksaan keton urin. Di sini saya akan menggunakan sampel urin segar. Di sini untuk reagennya saya menggunakan reagen Rotera. Ini pemeriksaan keton ini dia karenanya dia menggunakan urin segar karena keton ini bersifat menguap. Kita gunakan
urin sebanyak 5 cc, kita masukkan ke dalam tabung reaksi, terus dicampurkan 1 sendok reagen veterannya ke dalam tabung reaksi. Kemudian saya akan meneteskan sedikit amonium oksalatnya melalui dinding dari reaksi tabung reaksi tersebut. Terus diamkan selama 3-5 menit. Kita lihat perubahan warnanya. Nah, di sini kita lihat biasanya pada dinding tabung reaksi tersebut jika ada cincin yang berwarna ungu, itu artinya keton positif. Namun jika cincinnya berwarna coklat, itu artinya keton negatif. Yang berikut yang kedua, saya menggunakan reagen Geral. Di sini saya juga tetap menggunakan urin segar. Sampelnya urinnya sebanyak 5 cc, campurkan dengan reagen Geral, terus kemudian disaring di kertas saringannya. Tuang, ini saring, disaring ya, disaring. Nah, dari hasil saringan tersebut saya tambahkan lagi reagen geralnya beberapa tetes. Kemudian kita lihat perubahan warnanya dari hasil saringan tersebut. Kalau misalnya dia warna kuning artinya negatif. Kalau misalnya dia warna seperti merah anggur, dia artinya positif. Demikian untuk pemeriksaan keton urin. Nah, sekarang berikut kita melakukan pemeriksaan bilirubin. Di sini menggunakan 2 cara, yaitu merupakan tes busa dan metode Harrison. Nah, di sini kita lakukan pertama itu pemeriksaan dengan cara tes busa. Itu kita masukkan urin ke dalam tabung reaksinya sendiri. Terus kita kocok sampai dia berbusa. Kita amati busanya. Apabila busanya berwarna kuning atau kehijauan, artinya bilirubin positif. Dengan sekarang metode yang kedua itu udah menggunakan metode Harrison, dimana kita masukkan urin sebanyak 5 cc ke dalam tabung reaksi. Kita tambahkan reagen BaCl 10% sebanyak 5 cc juga. Kemudian kita campurkan, terus kita saring lagi di kertas saring. Kertas saring. Terus kita keringkan sedikit kertasnya. Terus kita tambahkan reagen faucetnya di kertasnya ini sendiri. Tambahkan reagen faucet 2-3 tetes. Pertama itu kertasnya kita tunggu dulu sampai kering, baru kita tetes reagen faucetnya. Tetes 2-3 tetes. Terus kalau sudah, kita lihat apakah kertas tersebut berubah warna. Jika dia berwarna hijau, maka bilirubinnya positif. Demikian untuk pemeriksaan bilirubin dengan cara tes busa dan metode Harrison. Berikut pemeriksaan itu pemeriksaan urobilinogen.
urobilinogen urin dengan saya menggunakan reagen Hales Demon. Di sini kita menggunakan sampel urin yang segar karena urobilinogen ini sifatnya mudah berubah menjadi urobilin. Kita gunakan urin segar sebanyak 10 cc. Kita tuangkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dicampurkan dengan reagen Hales Demon, kemudian kita diamkan selama 3-5 menit. Kita lihat perubahan warnanya. Cara melihatnya itu dari bagian atas tabung dengan di bagian bawahnya sendiri itu kita alas dengan kertas putih, mungkin seperti ini. Alasan kertas putih, kita lihat bagian atasnya. Jika ada perubahan sedikit seperti warna kemerahan menjadi kemerahan, kita lanjutkan dengan pengenceran, di mana pengenceran itu akan dilakukan dengan 10, 20, 40 dan 100. Misalkan saya contohkan untuk pengenceran 10 kali, kita buat dalam 2 tabung. Tabung 1, tabung 2. Nah, di sini kita masukkan, kita lakukan 10 kali pengenceran 10 kali. Kita ambil 1 cc dari urin tadi, kemudian kita campurkan dengan Aquades. Kita campurkan Aquades sebanyak 9 cc, terus kita buat dalam 2 tabung. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan pengenceran 20 kali, di mana pengenceran 10 kali tabung kedua kita ambil 5 cc nya. Terus kita taruh Aquades sebanyak 5 cc lagi, mungkin seperti itu. Karena singkat keterbatasan alat. Begitu juga untuk pengenceran 40 dan 100. Kemudian setelah dilakukannya pengenceran, kita teteskan reagen Hales Demon-nya. Setelah ditetes, kita amati pada bagian atas tabung menggunakan kertas alas putih tadi. Kita lihat dan kita laporkan hasilnya. Jika hasil perubahannya warnanya merah, maka yang paling awal kita laporkan juga pada bagian akhirnya jika yang sudah tidak muncul berwarna merah. Untuk normalnya biasanya yang kita dapatkan itu 10:20 positif untuk positif, dan yang negatifnya itu 1:40. Demikian untuk pemeriksaan urobilinogen urin dengan reagen Hales Demon. Yang berikut pemeriksaan urobilin urin dengan reagen Schlesinger. Sampel yang digunakan itu sampel urin sewaktu. Yang pertama, sini urin sewaktunya yang sudah terdapat di dalam tabung reaksi dicampurkan dengan Lugol untuk mengoksidasikan urin tersebut dari urobilinogen menjadi urobilin. Kemudian ditambahkan dengan reagen Schlesinger, kemudian disaring lagi menggunakan kertas saring
kita saring jika sudah saring, kita lihat perubahan warnanya, tapi kita menggunakan latar hitam seperti ini, latar hitam. Nah, kita lihat kalau misalnya kita lihat dia berfluoresensi atau tidak. Kalau misalnya berfluoresensi artinya urobilin positif. Demikian untuk pemeriksaan urobilin. Urin dengan reagen Schlesinger sampel yang digunakan urin sewaktu. Pemeriksaan berikut pemeriksaan sedimen urin. Di sini kita melihat eritrosit, leukosit, silinder dan sejenisnya, kristal dan sejenisnya, dan juga kita melihat epitel. Yang pertama kita gunakan urin sebanyak 5 cc. Di sentrifuge dulu, kita gunakan urin sebanyak 5 cc, kita sentrifuge, terus kita sentrifuge selama 5 menit, kita tunggu sampai 5 menit. Setelah selesai 5 menit, kita lihat jangan dibuka dulu tutup sentrifugenya, kita tunggu beberapa saat. Setelah itu kita akan lihat pada tabung reaksi akan terbentuk seperti endapan yang lebih kurang sekitar 0,5 cc. Kemudian kita buang secara perlahan untuk menyisihkan endapan tersebut. Setelah itu kita ambil endapannya, kita taruh di kaca objek. Saya misalkan saja ini kaca objek. Kita taruh di kaca objek. Terus kita lihat dengan mikroskop, menggunakan mikroskop. Terus kita lihat dari mikroskop dengan kondensornya itu diturunkan dan diafragmanya ditutup. Kita lihat dengan perbesaran 10 kali untuk melihat silinder, epitel, dan juga perbesaran 40 kali untuk melihat eritrosit dan leukositnya sendiri maupun jenis silindernya. Dimana eritrosit itu dia bentuknya bulat dan tidak berinti. Kalau misalnya leukosit dia bulat bergranul. Terus untuk silinder dia itu bening. Kalau misalnya bening itu dia silinder hialin, nanti saya contohkan gambarnya. Terus kalau misalnya ada silindernya ada titik-titik dan sedikit pecah, itu artinya silinder bergranul. Kemudian kalau untuk kristalnya, biasanya kristal kalsium oksalat itu dia berbentuk seperti amplop. Terus untuk triple fosfat dia berbentuk seperti peti mati. Nanti saya cantumkan gambarnya. Demikian untuk pemeriksaan sedimen urin. Tes yang berikut merupakan tes pemeriksaan pemakatan urin dan berat jenis urin. Di sini saya menggunakan jenis urin 24 jam. Di sini kita akan bagi 4 porsi. 1, 2, 3, 4. Kita pada urin yang pertama dulu, kita buang terlebih dahulu. Namun setelah itu keesokan harinya kita tampung semuanya. Terus kemudian jika kita sudah bagi 4 porsi, kita akan lihat volumenya. Biasa pada prinsipnya itu volume urin jika semakin siang, maka
volume urin akan semakin berkurang, namun berat jenisnya akan semakin bertambah dari siang sampai malam. Kita pertama itu kita menggunakan urin untuk mengukur berat jenisnya. Kita menggunakan urinometer, di mana urinometer ini kita celupkan ke dalam tabung reaksi. Kita celupkan, terus kita baca urinometernya berapa. Namun biasanya urin yang volumenya sudah semakin menyusut, itu dia menyebabkan urinometernya tidak bisa terbaca dan tidak bisa mengapung. Jadi kita harus melakukan pengenceran. Yang pertama itu pengenceran 2 kali dari volume urin. Kita ukur, misalnya kita taruh 50 cc urin dan kita tambahkan 50 cc Aquades. Taruh Aquadesnya, kan urin sudah masuk 50 cc, Aquades 50 cc, jadi 100 cc. Kemudian kita celupkan urinometernya, terus kita baca skala 2 digit terakhir. Misalnya yang terdapat di sini itu 10-10. Untuk kita menghitungnya dengan cara 2 digit tadi ya di belakang 10-10 kan berarti 10 dikali 2, angka terakhir 2 digit tersebut menjadi 10-20. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, itu merupakan faktor koreksinya. Misalkan suhu yang terjadi di dalam ruangan atau dengan alatnya. Kita sesuaikan dulu dengan kadar protein dan kadar glukosanya. Misalkan di suhu ruangan sendiri hasilnya suhu ruangan sendiri itu merupakan suhu 26 derajat Celcius dan suhu alatnya sendiri itu 20 derajat Celcius. Jadi mungkin selisih alat dengan suhu ruangan sendiri itu 6 derajat Celcius. Terus kita bagi 3, jadi kita dapatkan 2. Seperti itu. Tadi dari hasil dari urinometer ini kita kan kali 2 tadi, 2 digit terakhirnya yaitu 10-20. Terus kita tambahkan tadi dengan koreksinya, yang tadi yang dari suhu ruangan, faktor suhu ruangan kita tambah jadi 10-22. Berat jenis itu jadi berat jenis yang sebenarnya dari urin tersebut. Yang kedua, selanjutnya menggunakan cara cari celup. Nah, dimana urin tersebut pada cari celup, kita celupkan dalam satu cari celup, terus kita ambil dari tempatnya, kemudian kita celupkan sampai ke ujung, terus kita ambil lagi lalu membaca menggunakan skala dari tempat botol tersebut. Kita lihat biasanya yang muncul pertama itu adalah glukosa, terus kita baca perubahan warna yang terjadi. Yang berikut itu merupakan tes kehamilan, dimana untuk tes kehamilan sendiri ada 2 metode, yaitu yang metode pertama itu adalah metode direct dan indirect. Untuk metode directnya sendiri itu kita menggunakan pengalas, terus kemudian kita menggunakan pengaduk. Dan di sini juga kita menggunakan kontrol positif dan negatifnya, dan ada HCG.
Terus kita lihat, kita taruh di lingkaran pertama itu HCG, lingkaran pertamanya. Di sini lingkaran pertamanya HCG, lingkaran keduanya positif, negatif. Jika sudah, kita taruh urin dulu 1 tetes, kita taruh, terus kita diamkan. Diamkan selama kita diamkan. Terus di lingkar pertama kita ambil kontrol positifnya, kita taruh. Di lingkaran kedua kita taruh untuk negatif kita taruh di lingkaran ketiga. Kemudian kita campurkan dengan HCG dari urin tersebut, kita campurkan ketiganya, campur. Terus kita goyangkan sedikit, terus kita lihat hasilnya. Biasanya kalau misalnya pasien itu hamil, pada urin yang bercampur HCG akan terbentuk aglutinasi seperti sama dengan kontrol dengan positif, sama dia muncul berbentuk aglutinasi, namun kalau negatif tidak terjadi apa-apa. Kemudian untuk cara kedua itu indirect, dimana sini kita menggunakan semacam test pack. Kita bisa beli di toko apotik atau di mana saja. Di toko apotik test pack. Kita menggunakan itu, terus biasanya baca dulu petunjuknya. Terus kita celupkan strip tersebut pada urin pagi. Kita celupkan dulu. Nah, sudah. Kemudian kita tunggu sampai 1 menit. Kalau misalnya garisnya 2 itu merupakan positif. Kalau misalnya strip 1 dia negatif. Kalau misalnya tidak ada garis sama sekali, maka itu adalah invalid. Mungkin sekarang demikian untuk pemeriksaan urin. Sekian dan terima kasih.